aku yakin kalian tuh suka masak, tapi nggak suka prepare-nya, karena masak itu yang lama prepare-nya, bukan masaknya. Tapi kalau bicara feeling, ya kuncinya di kita. Kalau misalnya bukan tangan kita, ya nggak akan kayak gitu rasanya, kayak gitu loh guys. Ngerti gak sih kalian? Kayak sebenarnya tuh mindsetnya orang egois gak sih? Udah berubah warna dan wanginya pun udah kedengeran. Hai guys, balik lagi di dapur kecintaan kita. Hari ini temanya tuh merah-merah, merah hitam gitu. Dan kita mau bikin apa ya? Ini tuh kayak semacam capcay gitu. Tapi aku bikinnya kering. Tapi bukan capcay guys, karena ini tuh isinya tuh kayak lebih ke apa ya namanya ya. Coba deh nanti kita lihat bumbunya apa aja supaya kita bisa tahu masak apa. Nah, hari ini aku mau mau potong brokolinya dulu. Karena dari kalian banyak banget yang minta video masak-masak aja lagi gitu. Karena kayak seru banget. Kalian kayak dengerin aku ngomong tuh kayak mungkin terinspirasi gitu. Yang kayak pengen masak apa hari ini atau mau berbagi masakan apa untuk kerabat-kerabat terdekat gitu ya kan. Aku mau potong wortelnya dulu guys, karena di sini wortel itu harus kita rendam dulu. Ini wortel itu rendam pakai air garam. Supaya apa? Supaya nggak ada lagi yang namanya ulet-ulet gitu yang kayak mengganggu nantinya gitu. Kalian bisa lihat nggak? Nggak ya? Kalian turun. Si brokoli ini aku potong seperti biasa aja, tapi ini mungkin agak tipis jadinya karena aku pengennya tuh yang semuanya tuh kebagian gitu loh guys. Potong seperti biasa aja guys. Nah, di Instagram itu ya, aku kan udah mulai aktif lagi nih. Si mager aku ini tuh udah nggak ada lagi di hidup aku gitu kan. Kayak sekarang tuh udah mau memulai menjadi manusia yang jangan mager gitu. Jadi aku udah mulai banyak aktif untuk upload lagi guys. Sebenarnya bukan mager guys, kemarin-kemarin itu tuh aku kayak lagi banyak banget kerjaan yang kayak nggak bisa untuk megang beberapa handphone gitu atau akun atau apapun itu. Nah terus aku tuh lagi di masa istirahat dulu deh kalau gitu, daripada ini tuh pohonnya jangan dibuang ya guys, bisa kok dimasak. Aku tuh lagi beberapa waktu lalu lagi di masa istirahat dulu deh, menenangkan diri gitu sambil kerja juga sih. Maksudnya nggak semua kerjaan aku kerjain akhirnya, tapi hikmahnya itu akhirnya aku dapat ketenangan gitu. Kayak ke rumah juga fokus tuh kayak gini-gini nih. Kita menghindari kalau kita nggak cuci dan rendam pakai garam, kita akan nemuin si ini nih tuh, karena di brokoli itu banyak banget kayak ulet-ulet yang enteng gitu loh. Nggak tahu ulet apa, ulet brokoli ya kan, jiorok ya, tapi bagus sih sebenarnya kalau sayur ada uletnya itu artinya bagus untuk masak-masak guys. Kalau misalnya kita nggak mau yang nggak banyak-banyak banget gitu masaknya, aku inisiatifin itu tuh untuk belanja pagi supaya memang seger gitu. Memang apa sih, barang paginya si pasar gitu loh, masih seger, masih fresh gitu. Terus langsung dimasak juga kan, jadi memang ya bagus banget gitu. Nah terus kita tambahin lagi brokolinya. Aku bikin 1,5 aja ya, 1,5 bonggol karena ada kembang kolnya juga. Kita potong sama. Nah di sini aku mau bikin ada ayamnya juga gitu. Sebenarnya semacam capcay sih. Tapi nanti kalian lihatlah kalau capcay kayak gini nggak sih masaknya. Soalnya aku termasuk orang yang kalau masak itu tuh bumbunya cemplang-cemplung gitu loh, tapi enak. Kayak kalian harus coba. Aku bisa loh masak. Kayak misalnya di kulkas tuh ada wortel, ada ini, ada itu gitu. Terus aku masak di satu masakan yang mungkin itu nggak ada di menu manapun di restoran atau apa gitu, ide sendiri. Itu bisa enak gitu. Ada rasanya. Ya iyalah, dikasih garam. Tips untuk
bikin si brokolinya ini tetap hijau, kalau misalnya nggak dicampur apa-apa sih sebenarnya dia direbus sebentar. Bukan direbus guys, direndam pakai air panas, abis itu disiram pakai air dingin gitu loh, atau direndam pakai es batu kayak gitu. Nanti dia hijau, seger dan keras, tetap keras gitu walaupun dimasak lagi. Nah ini aku mau rendam pakai garam dulu, perabotan perbumbuan. Nah ini garam kita cet, kita siram pakai air sampai penuh. Oke, yang ini kita singkirkan dulu. Lanjut yang kedua, kita mau potong si kembang kolnya. Kembang kol ini tuh banyak bonggolnya dong, nih segini nih. Tuh isinya masih segini. Kebanyakan orang nggak suka kembang kol itu karena dia warnanya putih. Terus kayak nggak menarik gitulah, padahal enak, tau nggak sih? Kalau bicara sayur emang harus dicobain dulu guys, baru kita tahu rasanya kayak gimana. Tapi kebanyakan orang-orang nggak suka sayur, tapi dia nggak mau nyobain juga gitu loh. Makanya aku inisiatifin, kalau di keluargaku aku inisiatifin untuk membuat makanan itu tuh sebagus mungkin, secantik mungkin, sewangi mungkin, supaya pas dilihat wow, enak banget itu kayaknya gitu, dicoba. Lalu mereka mencoba dan rasanya juga enak. Harus dienakin juga ya. Bukan begitu Pak Doli? Nah jadi kita potong juga. Nah ini lebih kecil lagi potongannya daripada si brokoli, karena dia masaknya duluan juga. Karena ini agak keras teksturnya dan harus duluan. Kayaknya barengan si wortel deh. Ini juga sama, akan kita rendam pakai garam. Sayur-sayuran pokoknya kita rendam pakai garam, tapi nanti ini aku satuin sama wortel supaya dia bareng kan masuknya. Mau wortelnya. Oh iya, untuk kalian yang nggak suka masak, sebenarnya kalian tuh bukan nggak suka masaknya. Aku yakin kalian tuh suka masak, tapi nggak suka prepare-nya, karena masak itu yang lama prepare-nya, bukan masaknya. Aku dulu begitu guys, kayak apa ya, kondimennya banyak gitu. Ini yang mana nih yang duluan dimasukin gitu. Ini ilmunya sebenarnya aku dapat waktu sekolah, tapi aku kembangin lagi dengan caraku sendiri. Kita nonton YouTube, kita nonton tutorial di TikTok, di Instagram. Banyak banget orang yang upload tentang masakan, makanan kayak gitu-gitu. Jadi kita juga harus update, gak boleh kita ketinggalan. Nah ini brokoli mau aku masak, mau aku potong seperti biasa aja. Oke, kita potong miring. Sengaja nggak edit videonya guys, karena supaya apa ya, aku ngerasain dulu itu kalau nonton YouTube tutorial masak, aku ngerasainnya tuh aduh cepet banget ya, emang secepat itu ya masak ya gitu. Nah aku nggak mau kasih harapan ke kalian untuk bikin masakan tuh secepat itu gitu loh. Aku mau kasih tahu ke kalian tuh gimana proses pembuatannya, berapa lama didiemin, berapa lama dimasak kayak gitu-gitu. Untuk masak sayur kita nggak boleh lama-lama, makanya aku siasatin di sini sayurnya nggak boleh potong tebel-tebel, jadi supaya dia matangnya rata. Pisaunya nggak tajam, belum diasah. Oke, masuk dia. Ada warna orange-nya, ada warna putihnya, ada warna hijaunya. Nah yang bagian wortel yang kayak gini kan agak gede ya potongannya, jadi aku mau potong dua. Yang di dekat apa sih, dekat pucuknya itu loh, kan gede ya. Nah udah jadi deh. Nah terus aku punya sosis segini. Aku nggak mau ajarin kalian untuk berapa takarannya gitu guys, karena aku pengennya itu kalian juga ikut mainnya feeling. Kalau masak itu main feeling, kecuali kalau misalnya kita mau buka restoran atau apa itu ya, baru itu kuncinya kalau kita mau jadi chef. Karena kalau misalnya kita udah bicara takaran ya itu akhirnya jadi resep utuh gitu loh guys, dan itu bisa tak semua tangan ngerjain gitu. Tapi kalau bicara feeling ya kuncinya di kita. Kalau misalnya
bukan tangan kita ya nggak akan kayak gitu rasanya, kayak gitu loh guys. Ngerti gak sih kalian? Kayak sebenarnya tuh mindsetnya orang egois gak sih? Tapi itulah kalau misalnya kalian pengen apa ya, masakan kalian tuh punya ciri khas. Aku nggak pernah ngikutin ngikutin resep. Aku cuma tahu oh ini bumbunya ini, oh ini bumbunya ini gitu. Apakah aku nggak nonton tutorial? Bohong sekali. Aku lihat kok tutorial orang kayak masaknya kayak gimana, terus apa aja yang dimasukin, aku lihat karena itu sebagai referensi juga kita masak apa untuk hari ini gitu. Yang pasti untuk sayur-sayuran aku selalu pakai sayuran yang warna-warni supaya seru dan menarik untuk dimakan. Begitu guys. Nah, untuk sosis udah selesai, cabai balak nih Pi. Nah, nanti bumbunya aku kasih lihat ke kalian lagi ya. Sementara aku udahin dulu karena ini persekutuannya itu udah selesai. Jadi aku mau siapin ke bumbunya dulu, oke? Sementara itu aku cut dulu. Oke guys, aman. Kita sekarang mau masak. Mau mulai masak karena semua udah aku persiapkan. Kayak semuanya itu udah aku siapin semua gitu. Sebelum mulai, kita cuci tangan dulu supaya bersih, wangi, dan juga terhindar dari bisikan-bisikan yang tidak perlu guys. Kalian tuh pasti tim cuci tangan setiap habis memegang sesuatu. Nah, di sini kalau kalian udah lihat ada daging, aku mau bikin soto daging, tapi ini nanti aku kasih pegang Pi. Bumbunya ada ini aja. Cukup dengan bawang bombay, bawang merah, bawang putih, bawang daun, sama cabai merah besar. Dan ini aku iris semuanya dan yang dipres cuman bawang putih supaya lebih halus aja, karena kebanyakan kan orang nggak suka bawang putih ya, terus disingkir-singkirin jadi nggak kemakan. Jadi sekarang aku mau bikin bawang putihnya itu supaya nggak kelihatan, jadi bisa termakan juga. Nah, ini dia alatnya, kita tinggal masukin aja bawang putihnya 2 ya, kalau misalnya kecil biasanya masuk sih, kasar aja, yang penting dia ada kelihatan gitu. Kalau misalnya diiris biasanya nggak kemakan, dan itu kasihan banget sih bawang putihnya guys. Padahal sebenarnya salah satu kunci masakan kita enak tuh di bawang putih loh. Banyak yang bilang bawang merah, cuman kalau aku sih bawang putih ya guys. Kalau ada yang nggak halus, kita tinggal ambil aja, masukin lagi, habis itu dipres tuh. Beda dia teksturnya dari si chop. Kalau chop itu masih dia agak kasar gitu, bertekstur. Kalau ini lebih ke halusnya. Pengen banget buat bikin tumis-tumisan, itu lebih bagusnya lebih ke tujuannya, sorry. Tujuannya mau dia mau diumpetin atau mau diliatin gitu. Kalau misalnya diiris tuh kan kelihatan banget ya. Jadi kayak orang bisa tahu, oh ini bumbunya ini. Yang bisa lihat. Tapi kalau dengan yang bisa merasakan tanpa dia melihat ada si bawang putih, biasanya udah tahu kok. Nah, di bagian sini nggak usah dipegang, kita giniin aja. Udah deh. Oke. Kita mulai. Pertama kita nyalain kompor. Karena kalau kompor nggak nyala gitu nggak akan bisa untuk masak ya guys. Terus kayak di sini udah masuk si bawang putih. Nah, ini udah matang, jadi kita tinggal langsung masukin aja bumbu yang lainnya juga. Dan ini semua aku pakai bumbu kasar, bumbu iris. Oke, kita masukin langsung aja. Kenapa semua dimasukin? Karena bawang daun ini kan dia ada bau langu ya kalau misalnya nggak matang. Jadi aku lebih milih untuk tumis dulu bawang daunnya.
Dan juga ada bawang merah sama cabai merah. Yang ini kalau misalnya kita masaknya enggak mateng atau belum mengeluarkan aroma, terus kita masukin bahan-bahannya, itu akan mengeluarkan bau langu. Karena ini udah agak setengah mateng, jadi aku mau sambil tumis si ayamnya supaya dia wangi dulu sedikit lah. Kalau udah kayak gini guys, belum ya, kita tunggu sampai ayamnya matang dulu supaya bisa kita masukin si sayur-sayur yang tadi aku rendam. Aku nggak mau, sekali lagi aku mau kasih tahu ke kalian, aku nggak mau ajarin kalian untuk step takaran-takarannya, karena aku nggak bisa untuk pakai cara kayak gitu pas masak. Tapi aku mau kasih tahu cara masak dengan step-stepnya aja. Tapi kalau misalnya rasa, itu bicara selera. Jadi aku nggak mau kalian cuma nonton aja, kalian harus berinisiatif dong. Kayak rasa itu kayak lebih enak dengan cara kayak gini. Kalian bisa bereksplorasi dengan baik. Nah, di sini ayamnya udah mateng, udah berubah warna dan wanginya pun udah kedengeran. Kedengeran, cium ya, wanginya udah kecium. Dan sekarang kita tinggal masukin si sayurnya. Nah, di sini ada 3 macam sayur, ada wortel, ada kembang kol, dan juga ada sosis. Nah, si sosis ini tergolong bukan sayur ya, say. Jadi kayak ya udah, kalian jangan dengerin apa yang aku omongin tadi. Kalian kayak cuman ya udah gitu. Aku harus masak, Tiara. Tuh, minyaknya udah keluar, artinya udah matang. Sekarang kita tinggal masukin si sayur ini. 1, berhitung dong, jangan nonton aja. Berhitung, ayo. 1, 2, 3. Oke. Nah, kita masukin, kita masak kembali. Dari si sayur dan juga ayam itu tuh pasti dia akan ngeluarin air ya, kayak juicy-nya itu. Jadi kita jangan kasih langsung air dari tambahan, maksudnya itu jangan, karena itu nanti akan merubah rasa si ayam, si sayur, dan segala macam. Tapi kalau misalnya nanti setelah ada beberapa lama kita tunggu dia nggak matang-matang, baru kita kasih air sedikit aja. Nah, kalau misalnya terlalu banyak-banyak, ya itu merubah rasa. Jadi kayak nggak ada rasa cinta. Ini kan masih agak pucet ya guys warnanya, jadi akan kita tambahkan brokoli tapi nanti terakhir, supaya brokolinya itu masih kayak keras gitu pas dimakan. Bahkan biasanya aku masukin brokoli itu kayak beberapa detik sebelum diangkat. Oke, kita tunggu sampai matang ya guys. Kita stop dulu. Sengaja aku sebar kayak gini supaya matangnya merata, tapi sesekali kita bisa aduk. Nah, kayak gini guys. Terus abis itu kita ratain lagi. Nanti kita akan taruh brokolinya di tengah. Oke, kita mulai lagi, langsung kita bumbuin pakai minyak wijen. Terus aku masukin kecap asin. Terus aku masukin saus tiram merek apa aja. Ada bubuk lada. Pakaiin sedikit gula aja guys, sedikit aja. Kita pakein garam sedikit dulu karena tadi udah pakai kecap asin, minyak asin. Baru kita aduk. Nah, kita masukin brokoli langsung peluru. Oke. Karena ini udah lumayan berat, jadi aku aduk pakai ini guys. Nah, di sini aku kayaknya nggak perlu masukin air
karena dengan airnya si sayur dan ayam tadi ini udah matang kok. Kita aduk rata aja supaya semua kena bumbu. Aduk aja, cobain dulu ya. Enak udah. Udah, ini tinggal nunggu matang aja. Jadi kita giniin dulu supaya semua kena, guys. Oke, alhamdulillah guys, udah selesai semuanya. Jadi aku nggak bisa record semuanya karena jam 1 aku harus menyelesaikan sesuatu, jadi udah selesai gitu aja. Terus masakan tadi kita kasih ke security kompleks sama ke masjid untuk orang yang pulang Jumatan. Thank you banget yang udah nonton. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi kalian untuk masak setiap harinya.